دعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Pak Habibie akan bahas beberapa soal IMC ya yang kemarin dilombakan. Ini yang tak scan tuh punyanya Zen ya. Soalnya yang tak scan tuh punya Zen. Jadi kalian coba kerjakan ya. Satu soal 5 menit. Satu soal 5 menit. Siapkan kertasnya, alat tulis sama kertas. Ya. Kertas coret-coretan, Pak. Ya, kertas catatan. Dan ditulis sama caranya, harus bisa menjelaskan. Kelihatan soalnya ya. Jawabannya kirim ke Pak Habibie Japri ya. Nomor 1 apa gitu.
Yuk, Kinan sudah dapat. Yang lain? Tikus. Tikus mana-mana nih. Reza sudah? Saya Pak ngitungnya itu ya Pak, coba-coba Pak. Iya. Kalau Tapi kan, misalnya pilihan ganda, kalau misalnya nggak ada pilihan gandanya saya bingung Pak. Oke, kita bahas, Ya nggak apa-apa, lebih baik jujur aja. Nomor satu, ya ini kalau ditajihan sama Kinan di C semuanya. Emang jawaban C, Bang. Coba dari Kinan mungkin. Coba jelaskan Kinan gimana caranya Kinan. Kok dapat C? Kalau saya ya Pak, kalau misalnya lomba terus dapat soal kayak gitu, Ya. apalagi pilihan ganda, sama kayak Raisa sih Pak, lihat pilihan gandanya. Terus, Konita, Jihan. Sama juga Pak. Sama Pak. Oke, perhatikan ya. Sebuah bilangan lebih kecil dari 50. Anggap bilangannya itu A. Kita nggak tahu. Memiliki FPB dengan 30 sebesar 6. Jadi A itu, FPB dari A dan 30 sama dengan 6. Nah, FPB dari A dan 30 sama dengan 6. Nah, kan FPB itu faktor. Berarti A itu punya faktor 6. Gitu loh. Faktor terbesarnya A sama 30 itu 6. Faktor persekutuan terbesarnya. Nah, artinya apa? Artinya A itu bisa dibagi 6. A itu habis dibagi 6. Loh, kok bisa gitu, Pak? Ya, iya. Kalau A-nya nggak bisa dibagi 6, berarti bukan faktor. Berarti 6 itu bukan faktornya. Gitu kan? Logikanya begitu. Jadi, karena 6 itu faktor dari FPB dari A dan 30, maka A itu habis dibagi 6. Nah, yes. Jadi dari pilihan ini, oke, kirim aja enggak apa-apa, Konita. Dari soal ini, berarti A itu pasti habis dibagi 6. Kalau A itu habis dibagi 6, artinya apa? A itu kelipatan 6.
Kok bisa gitu, Pak? Iya, semua bilangan yang habis dibagi 6 pasti kelipatan 6. Contohnya 6, 12, itu kan bisa dibagi 6 semua. Berarti mereka kelipatan 6. Nah, dari A, B, C, D ini, meskipun kamu pakai cara coba-coba, juga mikir-mikir kan. Ya, kalau pilihannya sampai Z, coba-coba semua, ya tetap aja. Coba-coba itu juga ada caranya. Juga ada triknya. 40, ya jangan coba 40. Karena nggak mungkin 40 itu punya faktor 6. 40 nggak usah dicoba. Buang-buang waktu. 15 nggak usah dicoba. Berarti antara 12 sama 24 tuh memiliki faktor 6. Berarti ini yang mungkin. Gitu. Ini FPB ya. Berarti kalau FPB seperti itu caranya. Nah, sekarang KPK-nya. Dan KPK A dengan 30. KPK A dan 30 sama dengan KPK A dengan 20. Sorry. KPK A dengan 20 itu sama dengan 60. Nah, wis. Nah, di sini kan kita ngerti tuh bahwa kelipatan yang sama antara A dan 20 itu 60. Nah, artinya apa? Ngerti kelipatan ya, misalkan gini ya. Kelipatan 2 dan 10. KPK 2 dan 10 adalah 10. Nah, berarti kan 60 itu kelipatannya kan? Gitu ya. 60 itu kan kelipatannya. 60 itu kelipatan dari A. 60 juga kelipatan dari 20. Nah, karena ini 60 itu kelipatan dari A, maka 60 itu bisa dibagi A. Gitu. Jadi 60 itu habis dibagi A. Nah, ini kata kuncinya. 60 habis dibagi A. Nah, berarti yang mana tuh? 60 bisa dibagi 12. Oke, jelas. 60 tidak habis dibagi 24. Maka jawabnya 12. Itu. Jadi coba-cobanya begitu. Di FPP dari A dan 36. Jadi A itu punya faktor 6. Berarti A itu habis dibagi 6. Yang mana A itu yang mesti dibagi 6? 12 dan 24. KPK A dan 20 itu sama dengan 60. KPK A dan 20 sama dengan 60. Artinya 60 itu kelipatan dari A. 60 itu adalah kelipatannya A. Jadi 60 harus bisa dibagi A. 12. Itu. Bicara coba-coba pun udah ada caranya, enggak asal coba-coba. Oke, nomor 2. Yuk, coba ditekan.
Oke. Jadi semuanya jawab B. Ya, betul. Ini gampang. Dan ini udah dikasih tahu kan sama si pembuat soal bahwa bilangan pada pola tersebut merupakan bilangan kuadrat. Nah, udah, nggak seru nih soal kayak gini. Ya, ini harus dihapus ini harusnya. Nah, nggak usah pakai ini. Biar biar kalian mikir mana nih. Nah, dalam pola itu tidak semuanya dijumlah, Rek. 1, 4, 9, 16. Kan kamu kan selalu mikirnya ditambah. Tambah berapa ya? Oh, tambah 3, tambah 5, tambah 7. Tidak semuanya. Tidak semua pola itu bertambah. Nah, bisa pakai cara bisa dikali, bisa dibagi, bisa dipangkat, diakar, tuh. Macam-macam pola itu. Nah, kalau pakai cara penjumlahan, main lama. Nah, kalau kayak gini tinggal kamu kamu peka apa tidak kepada bilangan-bilangan ini 1, 4, 9, 16. Kalau kamu sering hitung pasti kamu tahu nih ini bilangan apa gitu. Ini bilangan kuadrat. 1 kuadrat, 4 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, dan seterusnya. Sampai suku ke-7. Ini suku pertama, ini suku kedua, sampai suku ke-7. Nah, setelah itu kamu jumlahkan. Itu idenya. Jadi ini agak kurang seru sih kalau ada bilangan kuadratnya udah dikasih tahu nih. Kurang seru. Dihitung nanti ketemunya inilah. Tapi nggak perlu ngitung lah itu. Kalau ngitung masalah gampang, yang penting dapat idenya tuh. Nomor 3. Yang nggak jawab soal ini ya tidak apa-apa dicoba aja. Coba aja cari solusinya. Pak Habibie, rumus luas segi 6 apa? Oke, itu pertanyaan bagus. Oke, itu pertanyaan bagus ya. Berarti nggak ada yang bisa nih ya. Udah ngeblank ya. Padahal nih poinnya 8. Nah, artinya harusnya gampang. Ya nggak sih? Harusnya gampang. Oke. Di sini ada segitiga sama sisi. Dan ada segi 6 beraturan. Memiliki keliling yang sama. Nah, misalkan gini. Ini segitiga sama sisi. Ada segi 6 beraturan.
Nah, ini. Segi 6 beraturan itu tiap sudutnya besarnya berapa? Ini pernah tak jelaskan nih waktu ada Mbak Vira, Mas V ini pernah tak jelaskan ini. Ini sering keluar loh, segi banyak nih. Segi 6 itu kan punya 6 sudut, segi 6 beraturan. Itu punya 6 sudut. Sudutnya berapa itu? Jumlah sudutnya aja wis. Jumlah sudut segi 6 beraturan. Rumus 720. jumlah sudut. Oke. Caranya gimana tuh, Kinan? N kurangi 2 kali 180. Nah, ini jangan sampai lupa. Kamu lupa udah. Ya. Rumus jumlah sudut segi N itu segi berapa? Terserah segi berapa. Segi 3, segi 4, segi 100, segi berapa. Rumus jumlah sudutnya itu adalah N. N itu apa? Banyak sudutnya atau banyak sisinya. N dikurangi 2 kali 180. Nah, misalkan segitiga beraturan. Segitiga beraturan itu adalah segitiga sama sisi. Berarti N-nya 3. Masukkan aja ke rumusnya. N kurangi 2 kali 180. N-nya 3, berarti 3 kurangi 2, 1 kali 180. Sama dengan 180 derajat. Jadi jumlah sudut pada segitiga beraturan itu 180 derajat. Karena segitiga beraturan, maka masing-masing dibagi 3. Ini 60, ini 60, ini juga 60. Nah, begitu. Sekarang ini segi berapa nih? Segi 6. Dimasukkan 6 kurangi 2 dikali 180. Jadinya 4 kali 180 sama dengan 720. Jadi jumlahnya itu ke 6-6-nya ini kalau dijumlah 720. Nah, tinggal dipotong aja di sini kan, dipotong. Nah, gini. Nah, segini ini 720. Karena dipotong jadi 2, jadinya masing-masing segini ini kita nggak tahu nih. 720 itu jumlah semuanya. Jumlah semua sudutnya. Karena ada 6 sudut, jadi kita bagi 6. Ketemulah 120 derajat per sudut, tiap sudutnya. Ya udah, berarti ini 120. Berarti kalau dibagi 2, 2 itu 60. Ini 60, 60. Gitu. Ini juga sama, 60, 60 sama. 60, 60. Nah, perhatikan segitiga yang ini. Segitiga yang warna biru nih. Nah, tak gambar gini. Nah, ini kan. Ini kan 60. Ini 60. Ini 60. Terus karena sudutnya itu sama, makanya segitiga sama sisi. Jadi satu gini itu segitiga sama sisi. Sama kayak ini. Tapi panjangnya tidak sama. Kok bisa, Pak? Ya kan kelilingnya sama. Artinya misalkan ini. Misalkan ini panjangnya A, ini A, ini A, ini A, ini A, ini A, ini A. Berarti keliling dari segi 6 berapa? Kelilingnya.
Halo? 6A. 6A. Nanti kita tambah semua, Rek. 6A. Nah, ini sama dengan kelilingnya dari segitiga. Jadi keliling segitiganya itu juga 6A. Nah, ini juga 6A kelilingnya. Jadi masing-masing berapa ini? 2A. 2A. 2A, 2A. Nah, begini. Yes. Sekarang kita hitung luas. Gitu kan, kita hitung luas. Nah, nanti Raisa tanya, Pak, luas segi N itu gimana, Pak? Jangan bilang luas segi 6 saja, luas segi N. Kalau segi 7 gimana? Kalau segi 8 gimana? Oke, kita browsing dulu. Luas segi N. N beraturan. Oke, nah. Nih, nih ya luasnya ya. Di luasnya itu rumusnya N dikali R pangkat 2 dikali sin 360 dibagi N derajat sama dengan per 2. Nah, oke. Ini rumusnya ini. Ini ada kata-kata sin ya. Sin itu belum kalian kenal sama sekali ya. Sin itu kayak semacam fungsi trigonometri ya. Jadi ada sin, ada cos, ada tan. Kamu nggak usah pelajari itu, coba tak kasih rumus cepatnya aja. Jadi begini, sin 0 derajat, 30 derajat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, baru gabung. Ya, 120 derajat. Saya tak kasih rumusnya. Bentar deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nih Pak. Tadi punya arsip
Yang di Ombas itu workshop. Itu ada di hard disk tuh Pak, kayaknya Pak. Cuman Yang di hard disk itu sudah saya download semua, enggak ada. enggak ada Pak. Sudah. Berarti ada yang mungkin ada yang kelewat Pak. Nanti saya carikan ya. Ada kok. Oke. Kalau ada kirim ya. Mau tak buat kalender soalnya sama saya. Iya Pak. Oke, makasih ya. Ya sama-sama. Jadi, Nah ini ya. Itu ada sin ya. Sin 0 derajat itu 0. Sin 30 derajat itu setengah. Sin 45 derajat itu setengah akar 2. Sin 60 derajat itu setengah akar 3. Sin 90 derajat itu 1. Nah, ini rumus cepatnya. Nah, luas segi N itu rumusnya adalah N dikali R pangkat 2. R itu jari-jari. Dikali sin 360 dibagi N per 2. Oke. Berarti N-nya berapa tuh? Kalau luas segi 6. Luas segi 6. Berarti N-nya berapa? 6. Ya. Diaktifkan aja suaranya, jangan dibisukan, biar rame. 6 dikali. Nah, sekarang jari-jari. Segi 6 ada jari-jari, Pak. Ada. Jari-jari itu yang ini. Nah, yang ini jari-jari. Nah, ini jari-jari. Nah, jari-jari. Jari-jari itu jarak titik pusat dengan sudutnya. Nah, jari-jari. Nah, ini kan tadi kan segitiga sama sisi 60 60 60. Nah, kalau ini segitiga sama sisi, kalau ini A, maka ini juga A. Ini juga A, karena segitiga sama sisi. Jadi jari-jarinya berapa nih? A. Berarti R pangkat 2. Jadi R-nya itu A pangkat 2 dikali sin 360 dibagi N. N-nya 6. 360 bagi 6. 60. 60 derajat. Sin 60 derajat dibagi 2. Yes. Kita coret 6-nya. 6 bagi 2 berapa? 3. 3. 3 dikali A kuadrat dikali sin 60. Sin 60 berapa ini? 2. Setengah akar 3. setengah akar 3. Oke, sekarang kita coba hitung nih. 3 kali A pangkat 2 dikali setengah kali akar 3. Jadi 3 kali setengah. 3 kali setengah berapa? 3/2. 3 per 2 A pangkat 2 akar 3. Nah, 3. ini luas segi 6-nya. Nah, sekarang kita akan hitung luas segitiga. Luas segitiga sama sisinya. Gimana caranya, Pak? Oke, ini kan 2A. Ini 2A, ini 2A. Nah, kita cari tingginya. Nah, kita butuh tinggi. Setiap luas segitiga itu kita butuh tinggi. Nah, kita pakai Pitagoras. Pitagoras yang ini. Nah, ini. Nah, gini. Nah. Ini berapa? A. A. Kenapa A? Karena dibagi 2. Ya, karena dibagi 2 ya. 2A dibagi 2 itu A. Yang miringnya berapa? 2A. A. 2A. Ini kan kita nggak tahu, dicari. Nah, pakai rumus Pitagoras. Berarti kita misalkan aja lah. Kita misalkan ini B.
T aja lah, tinggi, T. Nah, Pitagorasnya gimana? A kuadrat, iya, A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. T pangkat 2 sama dengan sama dengan 2A pangkat 2. Nah, gini, kasih kurung. Ya. Kenapa kasih Ya. kurung, Pak? Kalau begini jadi salah. 2A pangkat 2. Kenapa? Karena yang dipangkatkan 2A-nya. Padahal ini Ya. pangkat 2 tambah ini pangkat 2 tambah ini pangkat 2. Jadi A pangkat 2 ditambah T pangkat 2. D pangkat 2 sama dengan 2A pangkat 2. nah, dihitung. 2A pangkat 2 itu berapa? 4A. Salah. 2A kali 2A. 4A pangkat 2. Kalau 2A kali 2A itu pasti jadi pangkat A-nya, Rek. Karena A kali A pangkat 2. Kalau 2A kali 2 baru 4A. Ya, oke. Terus diapakan? Kita kan mau nyari T. Hilangkan A pangkat 2-nya. Hilangkan A pangkat 2-nya. Jadi dikurangi A pangkat 2. Sama dengan T pangkat 2. T pangkat 2 sama dengan 4. dikurangi A pangkat 2. A pangkat 2. Dikurangi A pangkat 2. 4A pangkat 2 dikurangi A pangkat 2 berapa? 4. Begitu, Rek. 4 mobil dikurangi mobil, kan 3 mobil. Ini kan sama variabelnya. 4A pangkat 2 dikurangi A pangkat 2. Sama dengan 3A pangkat 2. Jangan dicoret A pangkat 2-nya. A pangkat 2-nya jangan dicoret. Ya, A pangkat 2 kan kayak gitu aljabar. Dikurangi A pangkat 2 sama dengan 3A pangkat 2. Itu bukan coret gini, bukan. Yang dicoret itu kalau pembagian. Oke, berarti T sama dengan akar 3A pangkat 2. terus. Nah, 3A pangkat 2 itu kan 3 kali A pangkat 2. Yang bisa keluar yang mana? 3 apa A pangkat 2? Yang bisa keluar akar. A pangkat 2. A pangkat 2 keluar akar jadi berapa? A akar 3. Iya. A akar 3. Ya. Jadi A pangkat 2, semua yang pangkat 2 kalau keluar akar jadi kan akar dari 7 pangkat 2. Ya 7. Gak usah kamu hitung, 7 pangkat 2 berapa, Pak? Oh, 49. Terus berapa, Pak? 7 lah balik mana. Pokoknya ini pangkat 2. Pangkat 2 sama akar itu saling menghilangkan. Akar X pangkat 2. Ya berarti X. Ini kan sudah akar, ini ada pangkat 2. Berarti hilang, ini sudah hilang. Tinggal X. Karena sama. Itu. Yes. Nah, sekarang tingginya itu adalah A akar 3. Nah, tingginya itu A akar 3. A akar 3. Nah, gini. Nah, terus saya hitung tuh luasnya tuh. Luasnya. Luas 3 sama dengan Alas kali tinggi bagi 2. ya, alasnya berapa? 2A. 2A kali A akar 3. A akar 3 dibagi 2. Terus 2 sama 2 coret. nah, kenapa kok dicoret? Karena pembagian. Karena atasnya perkalian dan bawahnya pembagian gitu. Ya. Jadi ini kan gini, 2A itu kan 2 kali A kali
A akar 3 itu A kali A akar 3. Nah, gini. Di atasnya kan perkalian semua dibagi sama 2. Ini coret. Nah, gitu. Jadi luas segitiga sama dengan A, A pangkat 2. A pangkat 2 akar 3. Nah, ini luas segitiganya. Nah, sekarang kita bandingkan luas segitiga dengan luas segi 6. Nah, luas segitiga banding luas segi 6. Segi 6. Nih. Luas segitiganya A pangkat 2 akar 3. Nah, luas segi 6-nya tadi 3/2 A pangkat 2 akar 3. 3/2 A pangkat 2. 2 akar 3. Oke. Diapakan? Disederhanakan. Masing-masing dibagi berapa? Dibagi? Akar 3. Ya, dibagi A pangkat 2 boleh. Misalkan dibagi A pangkat 2. Jadinya ini hilang. Kok bisa Ya. hilang coba? Ya kan A pangkat 2 akar 3 dibagi A pangkat 2 kan ini habis. Loh kok habis Pak? Ini kan perkalian. A pangkat 2 kali akar 3 dibagi A pangkat 2. Jadinya A pangkat 2-nya habis nih. Yang ini juga habis sebelah kanan. Jadi tinggal akar 3. Ini tinggal Ya. 3/2 akar 3. Nah, dikecilkan lagi, dibagi berapa? Akar 3. Dibagi akar 3. Dibagi akar 3. Berapa jadi? 1. 1 banding 3/2. 3/2. Nah, 1 banding 3/2. Jadinya kita biar nggak ada pecahan, diapakan? Dikali 2, biar nggak ada pecahan kan? Ya. Nah, jadi kalau kamu jawabannya itu 1 banding 3/2 itu boleh, cuman kan pecahan. Kita nggak pengen pecahan, dikali 2, jadi berapa nih? 2. 2 banding 3. Nah, 2 banding 3. 2 itu luas segitiganya, 3 itu luas segi 6. Nah, luas segi 6. Berarti jawabannya 2 banding 3 atau 3 banding 2. Berarti yang C. Nah, gitu caranya. Jadi ini banyak nih rumus-rumusnya nih. Rumus jumlah sudut, terus rumus luas segi N. Nih, terus sin 0, 0, sin 30 setengah. Nanti ini kamu belajar kayak rumus sin, rumus cos tuh di SMA. Baru kamu belajar kayak gini. Oke. Kita lanjut nomor 4. Coba. Berapa banyak faktor persekutuan dari bilangan 60 dan 84? Banyak faktor persekutuan. Faktor persekutuan itu faktor yang sama. Persekutuan itu sama. Ada berapa banyak faktor yang sama dari bilangan 80 dan 84?
Ya, berempat. Oke, tinggal Raisa. Nomor 4, Ray, bukan nomor 3, Ray. Oke. Raisa pakai cara apa, Ray? Ngitung faktor persekutuan dari 60 terus 84, Pak. Ngitung faktornya 60, berapa aja, faktornya ini berapa Iya. aja gitu. Pakai Iya. cara apa? Pakai cara apa? Tabel. Kenapa pakai cara tabel? Terus, siapa lagi? Jihan, Konita, Kinan. Ya gimana? Jihan, Konita, Kinan tuh. Pakai cara apa tuh? Saya langsung, Pak. So gimana? 60. Hmm. 60 sama 84. 1 dibagi 1 bisa. Oke, Terus oke, dibagi oke. 2 bisa gitu. Oke, paham. Oke, stop ya. Kalau Konita gimana? Sama Jihan. Sama kayak Raisa, Pak. Kayak Raisa, Pak. Oke. Ya, tak jelaskan nih ke kalian nih. Diingat-ingat caranya nih sampai tua. Kenapa Pak Habibie jelaskan ke anak kelas 5A, 5B, 5C pakai cara tabel? Kok nggak pakai cara faktorisasi prima? Ya karena cara itu yang paling mudah dipahami mereka gitu. Nggak mungkin Pak Habibie pakai cara anak olimpiade dipakai di cara di kelas 5A sampai 5C. Ada nggak mudeng nanti mereka. Nah, sedangkan kalian kan eh, sudah berlama di matematika, akhirnya ya mau tidak mau harus pakai cara olim. Itu jangan pakai cara biasa. Yakinlah kalau pakai cara biasa itu pasti lama. Ya. Cara menentukan faktor itu pakai cara faktorisasi prima. Ini sudah sering kali Pak Abi jelaskan. Misalkan faktorisasi prima 60. 6 kali 10. 2 kali 3 kali 2 kali 5. Artinya 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Hitung dulu banyak faktornya berapa. Coba banyak faktornya ada berapa nih? Siapa yang tahu? Banyak faktor dari 60. Kalau pakai cara tabel, lama. Sedangkan Pak Habib udah pakai cara tabel. Udah ketemu 8.
gitu. Nggak pakai cara tabel Pak Bibi. Ngapain gitu kan? Lama gitu. Jadi kalau kalian tanya kenapa kok di kelas dijelaskan pakai cara tabel, ya. Nah, jelaskan ke anak-anak yang nggak olim gitu. Masa pakai cara kayak gini? Ribut mereka jadi. Nah, banyak faktor. Cara menghitung banyak faktor. Pangkatnya ini kamu tambah 1. Menghitung banyak faktor. Ini kan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Berarti pangkatnya kan 2. Tambah 1. Jadi berapa? Kok 8 sih? Salah hitung. 12 Pak, itu Pak. Ya. Pangkatnya ini kamu tambah 1. 3 kan? Pangkatnya loh. Ya. 3 ini kan pangkat 1. 5 juga pangkat 1. Sebetulnya seperti itu. Tambahkan 1 pangkatnya. 2. Ini 2. Lalu kamu kali. 3 kali 2 kali 2. 12. Sudah selesai. Sekarang kalau kamu baca tabel 61, 62. Tuh berapa Pak ya? 30. 3. Bisa enggak ya dibagi 3 ya? Bagi 4 bisa enggak ya? Bagi 5 bisa enggak ya? Capek itu. Kalau 60, kalau soalnya 128 gitu. Pakai cara tabel, ya lama kamu di pembagiannya. Bisa enggak ya dibagi ini? Bisa enggak ya dibagi ini? Gitu loh. Jadi banyak faktornya ada 12. Nah, sekarang apa saja? Itu yang apa saja, Pak? Dari 12 itu apa saja? Nah, kita urutkan. 1. Kita cari yang 1 digit. Yang variasinya 1 angka. Berarti apa aja nih? Dari sini nih. Kan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Berarti apa aja faktornya itu? 2, ya kan? Ya. 3. Nah, terus yang kedua itu 3. Terus yang ketiga 5. 5. Nah, 2, 3, 5. Ya, yang 1 digit aja, yang 1 angka ya. Dari 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Yang udah kelihatan. Berarti kan 2, 3, 5. Wes. Nah, sekarang yang 2. Yang perkalian 2 angka. 2 kali 3. 2 kali 2 2 dulu kali mungkin 3. ya. 2 kali 2 Ya. dulu ya. Karena kan 2 pangkat 2 itu aslinya kan 2 kali 2 kali 3 kali 5. Gini kan aslinya. Ya. Nah, berarti 2 kali 2 dulu. 2 kali 2. Terus yang kelima. 2 kali 3. 2 2 kali kali 3. Terus yang keenam. 3 kali 2 kali 5. 2 kali 2 5. kali 5. Terus yang ketujuh. 3 kali 5. 3 kali 5. 5. Nah, yang 2 kali 6 tuh apa namanya wanita itu kita fokus yang prima aja. Kita pakai yang prima aja ya. Nah, jadi kita pakai kombinasi yang prima. Nah, pertama kan 2, 3, 5. Terus 2 kali 2. Ada yang lupa, Rek. Yang keempat itu 1 ya. Bentar. 1 tuh pasti di awal. Ini 5, ini 6, ini 7, ini 8. Ini 1 ya. Jadi faktor 1 itu pasti ditulis dulu. 1 terus 2, 3, 5. Terus 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 5, 3 kali 5. Ini faktornya. Nah, ini yang 2 angka udah nggak ada lagi. Sekarang yang 3 angka 9. Berarti berapa tuh? Yang variasi 3 angka tuh. 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 3. Terus 2 kali 2 kali 5. 2 kali 4. kali 4. Dapat dari mana? Ada 4 ya? Nggak dapat. Mau Pak? Ya, dikali 5 ya maksudnya. 2 kali 3 kali 5. 5. Nah, terus yang ke-12 itu yang 3 angka udah nggak bisa lagi. 2, 2, 3, 2, 2, 5, 2, 3, 5. Nah, baru yang ke-12 itu variasi 4. 2 kali 2 2 kali kali 3 2 kali 5. kali 3 kali 5. Udah ini. Ini cara mencari faktor.
pakai cara cepat. Gak usah hati-hati pembagian segala macam. Nah, sekarang kalau bayangkan kalau pakai pembagian, ya kan ya, pembagian di 60. Nah, 1, 60. 2, 30. Ya kalau kamu ngitung cepat, 3, 20. 4, 60 bagi 4 berapa ya? Masih dihitung, ini yang lama. Nah, kalau cepat 15, 5, 12, 6, 10, udah. Nah, kalau 60, kalau soalnya 128, 1246. Ya, kelenger. Nanti kelenger kamu. Habis waktunya. Ya, pingsan, kelenger tuh pingsan. Nah, jadi ini cara cepatnya. Cara menghitung banyak faktor dan faktornya apa saja tuh ini. Nah, biarkan aja ini jangan dihitung. Biarkan 2 kali 2. Kalau dia tanya berapa? 4. Gitu. Nanti 60 bisa dibagi 4. Gitu. Sekarang 84. 84 kita faktorisasi prima. Akan 4 kali berapa tuh? 4 kali 21. 21. Terus ini 2 kali 2 kan? 2 kali 2 3 kali kali 7. 3 kali 7. Nah, berarti jadinya 2 pangkat 2 Pangkat 2 kali kali 3 kali 3. 3 7. kali 7. Nanti banyak faktornya. Banyak faktor. Ada berapa? 3 kali 3 kali 2 kali 2 kali 2. 12. Apa saja? Ayo. Sama. 1. 1. 1. Terus kita tulis per anu aja wis. Kalau ini lama ini. Yang satu angka 1, terus 2. 2, 3. 3, 7. 7. Yang 2 angka 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. 2 2 kali kali 2. 2. Terus 2 kali 3. 2 kali 2 kali 3. 2 kali 7. 2 kali 7. Terus 3 kali 7. 2 kali 3 kali 7. 7. Terus 2 kali 3 kali 7. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 7. 2 kali 2 kali 7. Terus 2 kali 3 kali 7. 2 kali 3 kali 7. Nah, udah. Ada lagi yang 3 angka? Tidak ada. Enggak ada 4 angka. Jadi kalau 4 angka semuanya ya sini. 2 kali 2 kali 3 kali 7. Nah, udah. Nah, kan cepat. Jadi nyari faktornya cepat. Nah, sekarang faktor persekutuan yang sama. Ini kan kamu lihat aja nih. Yang mana yang sama nih? 1. 1. Terus 2. yang satu angka dulu, yang satu bilangan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Sama nih. Ini kejauhan tapi. 1, 2, 3. Terus yang 2 tuh. Yang 2 2 angka. kali 2. 2 kali 3. 2, 2, 2, 3. Nah, kan enak sih. 2, 2, 2, 3. Gitu loh caranya Pak Ebi. Terus yang 3 angka. 2 kali 2 kali 3. 2, 2, 3. 2, 2, 3. Ya, 2, 2, 3. Oke. Ini kan 225, ini 2235 enggak ada. Terus yang 12 nih 2235 nih 22. Udah selesai. Berarti 3, 6 dan 6. Oh. Ayo. Udah kalian pakai cara lama, salah lagi. Eman waktunya. Ya. Gitu loh. Ya, jadi usahakan pakai
nyari faktor, nyari banyak faktor, ini udah pakai faktorisasi prima. Ini yang menemukan konsep faktorisasi prima ini bukan orang sembarangan, itu orang pintar. Bukan Habibie itu yang menemukan itu. Ya, kalau Pak Habibie tak kasih nama Habibisasi prima gitu. Dia terkenal namanya Pak Habibie. Itu yang menemukan bukan orang sembarangan tuh, udah ilmuwan matematika itu. Makanya sering dipakai nih. Itu banyak manfaatnya faktorisasi prima itu. Salah satunya menghitung faktor, menghitung banyak faktor itu. Nah, kalau di kelas ya Pak Bim ngajarnya pakai tabel. Kalau nggak pakai tabel anak-anak dia jadi kayak gini. Waduh. Pingsan anak-anak. Itu ya. Ingat-ingat nih cara menghitung banyak faktor, cara menentukan faktornya apa saja. Jadi yang sama tuh 1, 2, 3. 2, 3, 2, 2, 2, 3. Terus 2, 2, 3. Nah, tuh. Dan 6. Oke. Nomor 5. Ya. Kita bahas 2 soal lagi terus selesai. Berapa persen siswa yang menyukai bahasa Indonesia? Jangan sampai ini salah. Kalau ini salah sih, aduh habis sedih banget. Ini udah sering sekali nih dapat soal seperti ini. Oh, ini nomornya Reksi ya? 338. Halo Reksi. Iya, Pak. Oh, nomor Reksi. Ini udah fix ya nomornya ya? Enggak, yang kemarin tak hapus berarti. Iya, Pak. Yang kemarin lupa diisi ulang. Ya wes. Berarti pakai ini. Nanti kita masukkan grup ya. Berarti Reksi sudah punya HP sendiri. Iya. Oke, dipakai hal yang baik HP-nya. Bukan buat nge-game. Iya, Pak. Ayo, nomor 5. Nomor 5, Kina udah ngirim. Yang lain masih ngitung. Iya, Pak. Oke, dihitung. Yang teliti.
Oke. Wanita sudah, tinggal Raisa, Jihan, sama Reksi. Oke, kita bahas saja ya. Yuk. Mungkin Konita aja, Pak. Caranya gimana, Konita? Saya kan 45 orang sama dengan 100%. Itu yang Ya, terus? itu saya langsung dikali 12/45. Yang diminta apa itu? Bahasa Indonesia kan? 12 ya? Iya, Dikali berapa? 12/45. Ya, oke. Berarti ini dikali 12/45 gitu. Iya, Hmm. Yang lain tahu ya kenapa kok dikali 12/45 ya? Ya, Biar nggak bingung gitulah kasarannya. Nah, berarti ini kan coret-coret ke 12 gitu kan. Jadi 12 gitu. Berarti dikali 12/45. Nah, kali 100% gitu kan. Nah, wis hitung. Kecilkan kan 12/45 berapa tuh? 4/15. 4/15. Terus 115 bagi 5 3 nih 3, 20. 80/3. 3. 3 8 bagi 3 2. Sisa 2. 2. Sisa 2. 2 6 sisa 2.
Ini ya, berarti 26,666 gitu ya. Nah, jadi Ya. jawabannya 26,6666%. Loh, Pak, di sini enggak ada. Di sini 26,7. Berarti ya udah ini. Enggak gitu, Rek. Ya. Matematika itu ada aturan. Kenapa kok Pak Habibie suka matematika? Karena semuanya ada aturan, tidak sembarangan. Nah, di matematika ini kan diambil satu angka di belakang koma kan, 26,7. Nah, berarti diambil ini satu angka di belakang koma. Nah, di matematika itu kamu lihat angka setelahnya. Kalau kamu mau ngambil satu angka di belakang koma, 26,6, kamu lihat angka selanjutnya. Kalau angka selanjutnya itu 5 sampai ke atas, ingat-ingat ya. Kalau angka selanjutnya 5 sampai ke atas, contohnya 5, 6, 7, 8, 9. Berarti yang ini, angka terakhir ini, itu dibulatkan ke atas. Jadi 26,7. Tapi, kalau angka setelahnya itu di bawahnya 5, bukan 5 ke bawah, di bawahnya 5, 1, 2, 3, 4. 6-nya itu tetap 6, 26,6. Misalkan 26,3333, lalu mau diambil satu angka di belakang koma. Nah, angka selanjutnya 3, maka 3 yang ini itu enggak akan naik, tetap 3, 26,3. Gitu. Konsep pembulatan. Nah, jadi jawabannya tuh bukan yang mendekati 26,7, Pak. Enggak. Ini udah memakai cara pembulatan. 26,6 jadi jawabannya. 26,7 jawabannya. Tapi kalau mau pakai dua angka saja, maksudnya puluhan, angka puluhan sama angka satuan, berarti kan pakai yang 26 ini. Nah, angka setelahnya 6, berarti jawabannya bukan 26, tapi berapa? 26,7. Enggak pakai koma, Cuma pakai angka puluhan dan satuan. Berarti berapa? 27. Nah, 27 begitu anak-anak. Oke. Nah. Sekarang Pak Habib itu gini ya. Pak Habib itu berharap banyak ya ke kalian ya. Kenapa? Karena yang paling generasi, kan Pak Habib itu punya beberapa generasi ya. Yang pertama generasinya itu Mas Fir, golongannya Mas Fir, Mbak Fira, Mbak Naswa, Mbak Nailana itu enggak sepinter kalian gitu loh, Rek. Iya, beneran. Itu ngomong apa adanya. Nah, ini generasi pertamanya Pak Habibie. Itu enggak sepinter kalian. Kenapa kok enggak sepinter kalian? Karena Mas Fir, Mbak Fira, sama Mbak Nailana, Mbak Naswa itu jarang ketemu Pak Habibie, jarang sekali. Maksudnya pelatihannya enggak sampai seminggu 3 kali pembinaannya gitu. Nah, sedangkan generasi yang kedua itu golongannya kalian tuh. Anak 5 ini. Nah, jadi Pak Habibie itu berharap banyak ke kalian gitu. Jadi kalian latihan soalnya itu jangan hanya pembinaan saja. Di rumah itu dilatih ngerjakan. Kalau ada yang nggak bisa dilingkari, tanya ke Pak Habibie, Pak, ini gimana caranya Pak ya? Saya kok nggak bisa gitu. Jangan diam. Kalau diam kamu semakin lama, semakin jalan, persiapanmu masih kurang gitu. Nah, kalau kamu udah nyemplung di matematika, udah kelanjur bahasa di matematika, ya udah berenang gitu. Jangan setengah-setengah suka matematika itu. Nggak akan jadi apa-apa kalau kamu setengah-setengah itu. Ibaratnya kamu tuh main air gitu. Kamu setengah-setengah, kakinya aja yang dikecek-kecekin. Sekalian nyemplung, sekalian nyelam itu. Explore sudah. Dalam kolam renang itu ada apa aja? Oh, ada ini. Kamu renang sudah. Nah, ini jangan nanggung gitu.
Kalau emang suka matematika, sudah nyemplung aja matematika. Kalau kamu sudah nyemplung matematika, pasti kamu akan menemukan banyak apa ya, ilmunya kamu tuh kayak merasa masih kurang aja gitu. Jadi Pak Habib itu selama nyemplung di matematika, berenang, menyelam segala macam di dunia matematika itu kayak, aduh, kok masih kurang ya ilmunya Pak Habib itu. Jadi belajar terus, belajar lagi, belajar terus, belajar lagi gitu. Nah, sama kayak kamu harus seperti itu. Jangan hanya belajar pembinaan saja waktu belajar. Coba di sela-sela waktu kosong atau tiap hari lah kamu punya target. Tiap hari aku ngerjakan sekian soal Pak matematika. Kalau oleh matematika sekian soal. Kalau kamu nggak tahu, tanya ke WIB. Pak, ini cara cepatnya gimana? Pak, ini caranya gimana? Gitu. Nah, itu harapannya Pak Habibie. Jadi meskipun kamu nggak ada Pak Habibie itu masih bisa gitu. Karena kamu sudah suka matematika, sudah cinta kepada matematika. Meskipun nggak ada Pak Habibie, kamu akan cari sendiri itu. Gitu. Nah, event terdekat tuh hari Sabtu kan. Hari Sabtu kita lomba di SMP IT di belakang stadion di Osaka tuh. Namanya Osaka. Nah, Pak Habibie itu yakin sekali kalian tuh akan dapat juara. Yakin. Semuanya. Enggak semuanya. Dengan syarat selama seminggu ini ayo belajar serius. Selama seminggu ini mulai besok Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ada 4 hari tuh. 4 hari persiapannya. Gini, kayak contohnya ya. Kita ambil contoh lah, simpelnya ya. Ada anak tuh, penyisihan lolos, semifinal lolos, final kayak eman gitu loh. Finalnya eman udah hampir udah. Misalkan diambil di 6 besar, kamu tuh peringkat 7 tuh. Kan kayak nyesek banget gak sih? Nyesek di dalam perasaanmu tuh loh. Aku kenapa ya kok seperti ini gitu loh. Coba kamu belajar seperti itu. Kok aku seperti ini ya? Apa yang salah dalam aku tuh? Apa belajarku kurang banyak ya pagi ini? Eman gitu. Kayak mau finish tapi kayak finish jatuh lagi. Finish. Berarti apa? Latihannya kurang. Gitu. Latihannya kurang banyak. Masih separuh-separuh ya kata Pak itu, masih kecek-kecek kakinya aja atau masih merendam setengah badan di kolam renang. Coba kamu renang aja guys gitu. Kamu sukai matematika suka banget. Nggak akan rugi. Itu pesan Pak Habibie. Jadi hari Sabtu Pak Habibie kepingin kalian tuh kasih hasil yang terbaik buat Pak Habibie. Pak Habibie tidak nuntut menang. Tapi kalau kamu malas-malesan, kalau kalian malas-malesan itu yang Pak Habibie nggak suka gitu. Kayak malas-malesan, ya nggak ngerjakan soal segala macam. Ya. Kuncinya tuh hanya di ngerjakan soal aja. Nggak ngerjakan soal gitu. Itu terus. Tapi kalau kamu terus ngerjakan soal banyak mati-matian lah, kamu udah usaha mati-matian. Terus hasilnya endingnya tuh peringkat 7, tapi diambil 6, peringkat 8, oke nggak apa-apa. Itu Pak Habibie itu bangga sama kamu. Jadi kalau kamu males-malesan gini-gini, apa sih gitu. Jadi kayak kurang, kayaknya pilihin lomba gitu. Jangan disepelekan, setiap lomba jangan disepelekan. Kalau seakan-akan kamu belajar, ini event terakhirku gitu. Ini event terakhirku, aku harus menang nih gitu. Oh, coba punya greget seperti itu. Nah, eman gitu ya. Mumpung yang kelas 6 kayak Konita Kinan itu eman. Ini momen sudah habis tahun-tahun terakhirmu di SD. Kalau kamu sudah masuk SMP, wow, lawanmu sudah kelas 3 SMP. Lebih berat. Nah, sekarang kelas 6 nih, Konita sama Kinan, lawanmu tuh kelas 5, kelas 4. Itu di bawahmu gitu loh. Kalau Pak Habibie sih, kalau Pak Habibie kalah sama guru SMP, oke lah, Pak Habibie kan guru SD. Kalau Pak Habibie kalah sama guru SD yang kelas 1, kelas 2, loh, malu Pak Habibie, beneran malu. Itu prinsipnya Pak Habibie. Nah, sama kayak kalian, kamu tuh kelas 6, dari segi materi, dari segi bab, materi matematika itu kamu sudah unggul. Tinggal apa? Latihan aja perbanyak.
Nah, terutama yang kelas 5 nih. Mumpung kelas 5, kamu tuh bisa buktikan kalau kamu tuh bisa nyalep anak kelas 6 gitu. Kalau kamu tuh bisa di atasnya kelas 6 gitu loh. Dan waktunya masih ada 2 tahun, dan kelas 5 yang tahun ini tuh bisa ikut OSN masih. Kelas 6 udah nggak bisa tahun ini. Karena udah ya kayaknya nggak bisa kayaknya. Kelas 4 sama kelas 5 nggak bisa. Nah, Mbak ya, event ini Osaka ini hari Sabtu, Pak Habibie kepingin kalian tuh kasih yang terbaik lah, bukan menang ya. Kasih yang terbaik buat Habibie. Tunjukkan yang terbaik buat Habibie. Itu. Pak Habibie nggak butuh kalian buat apa sih? Nggak butuh kasih. Kalau Pak, kalau aku menang dapat uang 5 juta sama tak kasih 1 juta, nggak usah, nggak penting. Apa? Eh, Gembiranya Pak Habibie itu kalau ngelihat gembiranya Pak Habibie kalau ngelihat kamu tuh menang dan di atas podium itu seneng Pak Habibie. Itu seneng banget. Kalah kalau cuma 1 juta, 2 juta, bos, tidak ada apa-apanya. Seneng. Kamu tertawa lepas di podium tuh kamu seneng. Kayak merasa puas kamu tuh, wah, aku puas banget dapat hadiah, dapat piala ini. Ini hasil jadi payahku, aku nggak nyontek, nggak ngapa, nggak ini, hasil jadi payahku. Itu tak acungi jempol. Top kamu. Itu ya. Itu pesan Mbak Bibi. Diinget-inget sampai tua. Itu. Jadi kamu tuh harus punya jiwa kompetisi, jiwa yang bisa bersaing dengan orang lain. Itu. Ada saatnya bersaing, ada saatnya bersahabat, ada saatnya ya tadi itu bisa bersaing, bisa bersahabat. Nah, kalian berlima, kalau belajar ya bersahabat, bersahabat. Tapi kalau lomba ya sudah lomba, nggak ada sahabat-sahabatan. Lomba ya lomba, nggak ada. Aku relakan pialaku kasihkan ke ini. Itu sahabatku Pak, tak kasihkan dia juara 1. Ngapret kayak gitu. Ya lomba fokus. Rebutan juara 1. Ngono. Ya. Paham ya anak ya? Oke. Jadi Osaka, bismillah. Kalian dapat semua. Burung. Ya. Gak usah mikir Muhammadiyah, gak usah mikir SMP yang lain, gak usah mikir SD yang lain. Fokus dirimu sendiri. Itu pesan Pak Bibi buat kalian semua. Ya. Oke. Untuk soal-soalnya ya, tak kirim filenya nanti, tak kirim filenya. Wanita kan enggak punya filenya ya, enggak punya kertasnya sama reksi ya. Tak kasih nanti filenya, bisa di print ke mamanya, bisa dibawa ke sekolah buat latihan soal. Gitu ya. Oke, tidak ada. Siap, Pak. Siap. Oke, sip. Pak Ibu suka semangat kalian tuh. Karena Pak Ibu itu kemana-mana mesti banggain kalian, bukan banggain siapa. Belum tentu generasi yang ketiga di bawahnya kalian, adik kelas kalian, belum tentu bisa sehebat kalian. Tapi Pak Ibu akan berusaha membuat generasi yang selalu lebih dari generasi sebelumnya. Oke ya, terima kasih anak-anak. Besok kita pembinaan ya. Besok ada drum band kelas Ada. 5. Nggak ada. Oh, enggak ada. Oke. Ya wes, besok kita latihan pembinaan, kita coba kamu cerita ya. Yang penting itu kamu harus cerita, Pak, aku bisanya ini. Aku enggak bisa ini, Pak. Aku enggak tahu ini. Harus cerita, jangan diem. Kalau kamu diem, Pak Habibie itu bukan orang pinter yang bisa membaca perasaan kamu. Enggak bisa, Pak Habibie. Kamu kalau kamu enggak ngomong berarti tak anggap bisa. Lek kamu ngomong cerita, Pak, aku ini enggak bisa. Tak jelaskan. Itu ya. Oke, wes, terima kasih anak. Selamat istirahat. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan malam ini bisa bermanfaat buat kalian semua sampai tua nanti ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
Nggak tahu untuk aku buat. Nggak tahu untuk aku. Mau tidur, Bu. Itu soal matematikanya kamu.